yang kita lihat sebagai debut pas main. Ya kan, sebenarnya nggak cuma waktu Dewa yang main, ini Arlott masuk dalam meta banget sekarang. Berjumpa dengan Assassin, dia bakal pasti bisa menutup pergerakan Assassin tersebut. Dan kalau mau respect dengan Kin, ada satu lagi, Povius nih, kalau memang mau di-ban. Karena Ya, Poviusnya dari Kin sendiri, targetnya dia bagus banget dengan Dark Wave-nya nih, Ci. Betul banget, walaupun aku lihat di sini kemenangannya dia itu tidak maksimal dengan Povius 2 kali menang, 1 kali menang, satu kali menang, 1 kali kalah. Ini nggak masalah. Tapi yang di sini yang sangat berani adalah dia ngebuka Fanny di awal, ngebuka Fanny di atas. Salah satu permainan yang sudah mulai terlihat gameplaynya seperti apa, ya kan? Tapi ini keberanian yang cukup tinggi. Mungkin salah satu concernnya mereka berani ngebuka Fanny di awal adalah Moskov dari Eman udah ditutup, Om. Ya, masuk akal sih. Karena dengan hilangnya ini ya, marksman yang memang bisa menjaga diri. Tapi ada Lancelot dulu. Dan Povius yang memang langsung diambil juga. Dan sekaligus untuk dinepik terhadap hero yang akan dipakai oleh Kin. Jadi harus dipikirkan lagi untuk berhadapan dengan Povius. Apakah Esmeralda kembali akan dibawakan oleh dia. Tantangan tersendiri untuk Bigetron by Vitality ini adalah bagaimana cara meredam Ray dengan Fanny-nya. Kita tahu juga ini adalah salah satu player Fanny yang mendapatkan kalau nggak salah nih ya kemenangan pertama di season yang kemarin ya, waktu ada Fanny masih jarang-jarangnya nih bisa dipakai. Jadi menarik untuk kita melihat bagaimana Nile ini akan bisa bertahan dari gempuran Fanny di early game terkhusus. Apalagi Fanny yang sangat possible untuk mencuri-curi ya, Retribution yang merupakan juga. Tapi ya Harit terlebih dahulu yang diamankan dan lapu-lapu ternyata bukan Esmeralda. Kita mau Esmeralda ya, tapi ya oke lah, lapu-lapu juga memang punya damage yang besar, akan bisa menopang lagi kalau memang mau ada early team fight ya, terutama untuk pemberian burst damage-nya. Harit juga bisa menjaga diri dengan efek dash-nya meskipun berhadapan dengan Povius, which is ya Povius akan bisa selalu ikut dengan Infernal Pursuit-nya juga. Dan untuk pick dari Bigetron by Vitality, mereka bisa mengamankan hero untuk Eman dulu sekarang kalau mau, atau Eman bisa disimpan yang terakhir ya. Karena sebenarnya dari Finn sendiri, Finn kita tahu ini adalah hero-hero yang memang bisa main pick up dia cukup oke ya, terutama untuk Kalea-nya dia kalau mau diambil ini bisa menutup juga. Tapi nantinya ke Fanny-nya. Tapi kalau aku lihat nih Om, ngomongin ke arah Kalea, ini menjadi salah satu pointer yang sangat penting sebagai point kill dari Dewa. Malah aku bisa berbanding terbalik lihat ya, memang dia meng-counter Fanny, dia meng-counter ke arah Harit. Tapi kalau misalnya nggak berjalan gameplaynya, itu udah mati kutu, mati langkah. Sedangkan kalau menurut aku, dia butuh banget Grok ini, karena pertama, temboknya itu cukup bisa membantu penyelamatan kawan-kawannya. Kedua, dia butuh tectonic charge-nya. Just in case kalau team fight-nya udah cukup besar dan dia pengen coba untuk setidaknya menetralisir itu, tectonic charge ini penting banget. Karena di Dewa udah ada lapu-lapu. Sumber damage crowd control ke backline dari Bigetron ini mereka udah akan cukup kesulitan menahannya. Ini Grok yang akhirnya banyak mulai keluar ya di minggu yang ketiga juga. Sisi power yang kalau ada kombonya ini enak banget sih. Dan aku juga setuju apa yang dikatakan sama Bang Oji juga. Tapi untuk sekarang target menuju ke arah hero-hero dari Eman. Salah satunya adalah Bruno. Ya Bruno ya, buat ya selama ada efek-efek dash pastinya lebih mudah untuk bisa kabur ya dari Fanny juga. Jadi memang agak sedikit dibatasi mungkin hero-hero marksman yang punya efek-efek dash juga atau bisa memberikan efek-efek crowd control ya terhadap Fanny nanti. Dan no Hilda juga ini untuk mengamankan agar Nile-nya juga nanti tidak terganggu dari prosesnya untuk bisa melakukan farmingan. Dan di last band-nya masih tetapkah untuk marksman lagi kalau mau dicari? Karena ya sejujurnya masih ada, kalau mau agak aman dikit ya Lunox pun masih bisa nih kalau mau untuk kita Dewa. Lunox ya? Lunox ya Om Awa ya. Ini kalau menurut gue ya, ngomongin ke arah Gauntlet dari Eman, itu dia punya Irithel loh. Karena Irithel adalah salah satu hero yang cukup bisa keluar dari ancaman dari Fanny. Punya moving space dan dia punya early pressure juga terhadap Harit. Karena kalau ngomongin Kara Granger ini akan cukup sulit bertahan dari lampu-lampu dan juga Fanny kalau menurut gue ya. Way better Irithel sih. Atau lebih ke fighter-fighter God Lane, karena kan kayak Eman eksplorasinya bisa kemana-mana juga. Ruby, Chow juga yang pernah dimunculin. Tapi kalau misalkan ngandelin Lancelot sebagai mungkin damage dealer utamanya, apakah pemilihan untuk fighter God Lane ini bisa possible untuk Bigetron? Sulit sih kalau menurutku sih, karena memang damage-nya kurang sih, ya nggak sih? Bener itu Om, kayaknya kalau mungkin Yisansin ya, oke sih menurut gua Ruby God Lane. Tapi Om kalau misalnya Lancelot masih butuh backup damage gak sih di God Lane? Sangat butuh sekali, dia nggak bisa sendiri, apalagi kan habis baru kena hotfix juga kan buat Lancelot
di late game damage-nya memang agak kurang. Cuman ya karena efek puncture-nya nggak dikurangin sama sekali, dia masih tetap cukup licin banget. Dan ini sudah ada Parsha sekarang. Kalau bicara soal burst damage di early game, ini sudah cukup ya. Cukup memadai lah buat Bigetron by Fatality. Apalagi kalau memang mereka coba buat kontes nanti di area Blue Wanderer. Dan dirahasiakan ya kayak hero dari Eman, mereka ada di red side juga. Jadi kayak Cheesepeak masih sangat possible untuk dibawakan. Tapi jangan lupakan Okta juga punya pool hero cukup luas, bukan sekedar tentang match damage aja gitu dari Okta. Bahkan di minggu pertama kita ngeliat ada Hellcurt juga dibawa ke mid lane. Tapi untuk sekarang, apakah akan ada Eve? Oh enggak, Selena dan juga Gatot Kaca. Wow, oke, mereka kan bermain dengan agresif di early game. Ini Arrow selama memang on point, menurutku Dewa mereka cukup pegang di early-nya ya. Karena mereka punya 4 hero yang bisa langsung nabrak di awal-awal nih Ranger. Aduh, tapi Selenanya ini kan bisa aku bilang memang mengcounter beberapa hero seperti kayak Parsha atau bisa ngebuka vision ambush pressure dari Grok. Tapi dari data yang aku miliki nih, data BMKB yang aku miliki, Selenanya masih belum maksimal nih Ul dan Omawa dengan 0%. Dan kondisi saat ini, concernnya adalah mereka menggunakan Fanny. Mereka butuh high ground. Bukannya aku melihat Selena ini gak kuat, tapi kenapa nggak antisipasi untuk high ground yang mereka miliki? Karena jujur, untuk Dewa, kalau mereka slip di awal, kalau mereka nggak perform, ini berbahaya sekali sih Ul. Oke, tapi Granger ya yang diamankan juga. Nantinya untuk damage dealer tambahan, tapi untuk segi draft yang udah kita saksikan, apakah win rate yang mungkin agak sedikit rapornya merah dari Selenanya Okta akan bisa diperbaiki ataukah tetap akan bisa dimanfaatkan? Karena bisa kita katakan dari sisi powernya memang ada, tapi siapa yang nantinya juga akan memberikan efek stop bagi kedua belah assassin, Om? Ya menurutku di sini early game yang paling diincar dengan Dewa. Kalau mereka gagal di turtle yang pertama ini akan cukup berbahaya ya, karena mereka punya setupper yang cukup bisa memberikan instant burst, apalagi ketika menginjak di level yang kedua. Jadi itu yang harus kita nantikan. Kalau dapat di early, menurutku Dewa mereka masih tetap akan bisa memaksimalkan faktor snowball yang pastinya akan mereka ciptakan. Alright, kalau gitu kita mari menyaksikan pertandingan antara Dewa dan juga Bigetron by Vitality. Siapakah yang berhasil membuka match pertama ini dengan manis? Tanpa berlama-lama, let's go to the lane of dawn. Mana sobat Mobile Legends, tepuk tangan di kolom komentar. Tepuk tangan online ya. Semoga nanti kita bisa mendengar tepuk tangan kalian secara langsung kembali. Tapi In versus Shogun, dua rookie EXP laner kalau kita lihat yang secara review dan secara hasil ini dua-duanya juga sama bagus, Om. Bahkan sangat bagus sih, bisa dibilang kan di minggu yang kedua mereka mengisi rookie dan ini Player of the Week juga kan sama-sama maybe. Wow. Hampir first blood Omawa di depan mata itu satu hit terakhir. Kalau ada Indonesia ini kasusnya berbeda ya Ul. Itu tapi memang emang ngasih pressure juga di top lane. Shogun udah harus mundur perlahan, tapi ya Eman si Preman landing nih ya ngasih tekanan terus-terusan dari tengah. Olele hampir saja menaikkan menuju seorang Moreno. Oh, mereka menggunakan konsep Unbreakable dan juga Lele yang mungkin akan bisa membuat Moeza sebagai bait nggak masalah selama Okta masih sangat deal damage. Meanwhile, dari emblemnya ini lebih ke sustain ya Omawa ya? Ya sangat sih, tapi kalau untuk Groknya sendiri ada Wilderness Blessing tadi kan, jadi ada movement speed yang memang diincar juga untuk Finn untuk bisa lebih cepat dari nge-backupin top dan juga bottom nih. Tapi untuk fast clear-nya, Moreno. Oke, nampaknya Moreno ini harus menahan sedikit. Dan untuk Nile agak cukup tidak bisa bermain agresif, karena ngomongin early game agresif malah dipegang sama Ray. Ray yang kayak ternyata nggak mau yang terlalu dive in juga, hanya memberi sedikit tekanan di arah tengahnya. Tapi untuk saat ini harus mundur dulu dari Dewa United. Moeza ketahan di level 3 dengan adanya turtle yang sekarang sudah muncul nih. Nantinya setup seperti apa yang akan bisa diberikan, karena Shogun udah mulai join the fight juga nih dari Bigetron. Oke. Ya, ini akan menjadi setup 4 melawan 4 sih di area turtle ya. Dan masih dengan saling buying time juga. Finn belum level 4, jadi belum ada tech down di charge, hanya akan sedikit mendelay dulu nih.
Kejar Mas. Oke, tapi Omawa kita akan menyaksikan di mana sudah dibuka terlebih dahulu. Nael akan mendapatkan orange buff. Lipat akan terjadi. Ray di depan sana mencoba untuk menuju ke belakang. Dengan ada penalti sendiri Moreno dan Ray melakukan perspotting Nael. Apa Noel Kiesa jadi target utama dan Nael tidak bisa pulang. Karena Kin bersama dengan damage yang cukup besar seperti yang sudah kita bilang. Dengan crowd control, Ray Fighters Kin akan menjauh damage. Later yang kuat. Sebuah permainan yang memiliki jangkar sampai tadi di draft dan ternyata berimpact cukup manis loh. Yap. Wow, ini bukan cuma sekedar bisa dapetin dari point kill ya, tapi turtle-nya juga didapatkan tapi Talent Prediction. Kita tapi 2 versus 4 kita lihat Nael terlebih dahulu langsung mengeksekusi mendapatkan point kill atas Pueza. Avatar buat dia yang mungkin niatnya untuk mengkombinasikan dengan Selena kembali lagi masih belum maksimal. Kali ini permainan dari tim Bigetron by Vitality, mereka mengambil keuntungan dari point kill di arah mid lane. Oke, mereka kehilangan turtle, mereka kehilangan untuk Nael. Tapi setidaknya Erwin dapetin cicilan dari Pueza itu udah lumayan membantu hatinya Omawa dan Ul. Banget sebenarnya, apalagi Eman ini jalan ya, dia dari bottom juga sering kasih stacknya, nanti kumpulin dari mid yang didapatkan juga. Jadi minimal dari Bigetron mereka tidak tertinggal terlalu jauh, dan selisih 500 ini hanya dari Turtle yang kecolong juga tadi. Sementara Ray kasih first item baru selesai, punya damage yang cukup sih untuk Ray kalau mau coba buat masuk dalam jungle. Ini dari Bigetron itu sendiri. Dan di bagian atasnya memang sih kita melihat bagaimana Kin ini sanggup untuk memberikan efek zoning yang cukup pelik ya, terutama untuk Nael. Dua, kecuri. Really? Mereka Ray permainan cukup baik kali ini, agresif tapi terkejadian blind spot kali ini nggak ada yang tertangkap. Di sanalah akhirnya sosok dari Eman harus dimakan dengan 4 orang. Agak cukup over, tapi tampaknya persiapan dari tim Bigetron by Vitality nggak ada untuk mengambil laning mereka yang lain. Jadi kayaknya Eman tidak ada pertukaran samsak kali ini. Waduh, ini memang coba tapi Kit. Oke, Kin di depan sana, one by one situation dengan Shogun. Nael stand by on position, sekitar belakang. Damage-nya dari Nael ternyata masih buat untuk Kin. Sampai dibantu oleh para Moreno dan Kin nampak gak bisa bertahan kembali. Pueza dengan menyambut terus gantian. Bisa berbeda kalau dapat terus gantian. Itu bisa menyelamatkan Kin. Kin versus everybody di arah top lane udah semaksimal mungkin dia lakukan. Satu harus 3 juga ya, memang cukup banyak tadi source yang keluar untuk bisa numbangin Kin. Tapi harusnya ini bisa dimanfaatin sama Bigetron untuk setup menuju ke arah dari turtle. Tapi Ray mencoba untuk mengintip ke arah Purple dulu Om. Iya, dan kelihatan tadi ya, sehingga Magama harus mundur juga. Dan tentunya turtle ini hanya akan jadi bait sementara waktu, karena kita melihat kedua jungle berada di posisi yang cukup jauh dari objektif turtle. Yang paling dekat adalah Bigetron by Vitality. Nael sudah menuju ke sana, dan seharusnya dengan adanya Eman ini akan menjadi fight di area turtle yang bisa disetup oleh Bigetron by Vitality. Oh, tapi bukan hanya itu aja, Omawa lihat sosok dari Maybe udah mencoba untuk sekarang ke atas, sinkronisasi sekarang Ken. Oh, ini Moreno berhasil serang Lele dan Maybe tersor. Maybe di belakang dengan sahabat mobilnya. Permasukkan sedikit lemah Vitality untuk permasukkan dari Dewa. Ken sudah bertahan kembali dan terkabul dia maksimal membuat Moreno tertinggal dan tangan Okta menunjukkan kualitas permainan dari Selenanya. Tapi Nael tidak akan tinggal diam. Dia berhasil melepaskan sisi terpuasnya. Nael bermain dengan manis. Itu dia, lepaskan sisi yang puas dari Nael. Jangan dipendam, dan akhirnya Nael akan kembali dengan sendirinya. Igual Eman mencoba untuk bertahan di atas Ray. Solo kill Ray. Dengan semua poin kill atas Eman membuat kerugian mereka di arah top dan berhasil. Tapi Ray sayangnya belum mampu untuk bisa menumbangkan Pitbull. Iya, ditutup ya jalannya tadi, masih bisa berlindung di balik dari Earthen Rampart. Tapi kali ini kita bisa melihat dari keduanya sama-sama menunjukkan kesengatannya juga. Gak mau rugi, pertukaran selalu terjadi. Turtle juga gagal untuk bisa didapetin sama Dewa United. Sehingga akhirnya ada sedikit nafas lagi untuk Nael bisa catch up. Tapi masalahnya sekarang turret pertama sudah berhasil dikantongi juga dengan adanya Maybe yang so far masih belum tersentuh sama sekali Om. Maybe cukup aman ya, karena memang bantuan dari Ray sendiri selalu menunjukkan targetnya Eman yang sudah kembali terpick off juga. Bahkan itu ada tarat tadi kita melihat Bang Eman yang pertama langsung di dive in. Dan ini cukup berbahaya untuk dari Bigetron ini, mereka harus bisa menagih setupnya. Karena target tadi yang kita lihat yang sering tumbang itu adalah Kin dan juga Moiza. Yang lain yang paling penting dari Dewa.
Baby membuka badannya dengan ada Tektonik, tapi gak mampu menghentikan Baby dengan sama Satla. Coba dengan avatar ganti mereka menutup jalan para pasukan tim. Baby terus pula tampil. Ringin tadi. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan jalan dan Nael. Satu damage dan execution yang terlalu sakit. Bayangkan kalau tadi tiba-tiba Ray tumbang. Gak ada revitalize. Mungkin kasih berbeda Nael. Yang sakarat mau di saat seperti ini. Keuntungan yang dimiliki dari tim Bigetron, mereka cukup gila. Cukup bisa kembali. Nael berhasil kembali. Dia tahu lawannya ada power retribution dan Nael berhasil kabur dari para pasukan tim Dewa. Berhasil memanfaatkan retribution yang on point. Nael, dia sisi terkuat dari Nael kembali tahan, bahkan menyerang kembali, mengacak-acak jungle Dewa. The beast for Bigetron by Vitality. Nael is back. Mau Cokon mencoba untuk mundur. Tampaknya pasukan dan Dewa mereka lunas. Dan Nael is back. The beast from Bigetron. Nael. Sebenarnya tadi kalau kita lihat dari awal panjang banget, bermula di tengah dengan Breakfast Fighter dikombinasi dengan Avatar of Guardian, mengincar lagi menuju ke arah Turtle, tapi Bigetron sangat mengetahui power mereka dengan adanya 3 damage tinggal yang masih siap juga masuk Nael ke dalam area dari Turtle dan akhirnya retribution yang ongoing. Dan bahkan tim fightnya nggak berhenti sampai situ, betul-betul dilanjutin terus sama Bigetron dengan hadirnya juga Nino, Reno yang siap siaga dan akhirnya single target yang dimiliki sama Dewa United maksimal. Ya, apalagi dengan kondisi Robin seperti ini. Kalau kita di Romlas kan ada dia mau Eman menghindar pelanggan dan bisa menyentuh ke Eman. Bahkan flank body pass dipegang oleh Fate. Ray menutup tanpa point kill. Shogun gak ada jalan lagi karena gak ada yang bisa dia loncatin. Sedangkan avatar dan Reza bisa saja. Eman dan Nael dengan salah sisi liar. Mas harus itu dikeluarkan kali ini, tidak terkerangkeng. Inner Beast from Nael. Oke, one by one situation nampaknya Nael masih mau lebih karena ada satu Paper Effect. Nael kali ini tidak bisa di follow up. Mati sekali. Masih satu Papaja chip dari klan utama Phantom Execution dan bahkan Nael berdansa bersama penghinaan yang bisa diberikan. Tapi apakah bisa ada Pacer kali ini? Nael masih cooldown dan one last hit shot from Octa. Finally sang buas kali ini wow, ini team fight yang gak berhenti-henti dengan jual beli serangan terus-menerus yang terlihat Nael. Itu dia, satu buah insting jiwa buasnya mulai keluar. Dan walaupun IPN harus ke shutdown di waktu yang bertepatan juga sekarang udah coba di-shutdown sama Dewa United, Om. Ya, tapi itu sangat bagus sekali ya untuk waktu yang dibeli dengan Nael untuk semua poin yang sangat nge-drag game ini in favor pada Bigetron juga dan untuk perebutan slotnya di all in. Oke, di all in, Ray punya retribution dan apa terus kalian bakal coba melindungi Ray dengan sangat mudah berhasil mendapatkan lob shot defense cuma di backline Reza kali ini dan Eman Liga for defensif Lele masih terhindari tapi Ray ditutup oleh Shogun. Shogun body fokus sangat baik membuat Ray seperangkat dan bahkan tim depan sana karena calon untuk pulang. Satu persatu mulai digerogoti dengan konten yang mereka tidak memiliki keuntungan dengan maksimal. Karena pertama Evan dan Tumbang, Nael berhasil dapetin 4 tumbang, bahkan buat tumbang dari Dewa. Kerugian malah para pasukan dari tim Dewa United. Tapi Execution untuk mundur ke arah belakang. Kalau dilindungi oleh Moreno, di sini benar-benar terlihat Nael yang menunjukkan permainan kualitas dan Again, dive in dari Nael, mencoba untuk menuju ke belakang, menghindari dia bisa diberikan. Ini dia, permainan nakal, lincah, agresif, puas dan liar, dan Nael. Kalkulasi mekanik yang luar biasa dari Nael. Dia tadi sempat diam dulu untuk memancing karena dia tahu dia bisa kabur dengan Poison. Oke, tapi nampaknya Nael Nael salah satu player yang udah rehat. Dengan Ray memilih untuk mundur ke arah belakang. Ini benar-benar menjadi pembuktian juga untuk Ron kalau dia menjadi rival yang sangat sehat ya. Sangat sih, ini sangat mungkin sekali dari game kali ini. Kayaknya sangat sulit untuk bisa di-punish juga. Karena memang masih ada di punishment ya, karena Haris
gameplay itu yang dipakai dengan Nile juga. Tapi so far kita melihat dia berjalan sangat mulus sekali. Dan begitu banyak source skill dari lawan juga yang bisa dipancing menuju ke Nile sehingga membuat opening kepada Eman, Falcon, dan juga Finish bisa karena kalau memang source skill lawan sudah habis juga. Tapi ada Holy Crystal. Kita akan maybe sudah mulai harus diwaspadai juga bagaimana damage dari Harit ini akan cukup snowball effect nanti ya kalau misalnya Oh my god, out of nowhere Federer S-Lane berhasil melakukan baby. Mungkin dari lihat dari retribution di short point masih melakukan parkolnya terhadap Nile. Jadi informasi didapatkan oleh masih ada bahkan coba dihindari dan ternyata sedikit lama untuk mendapatkan perkosok yang diklik dari Dewa. Dari sana belakang ada terkenai mulai terjadi target utama dan Eman yang mengeksekusi. Jangan lupakan Eman pasti kayak bisa tetap pertama dan pada game satu belakang. Satu dua Asrod membunuh Eman. Mister one last hit bisa membuat point kill. Kali ini sosok dari Nile gak berani masuk lebih dalam karena dia gak punya kontrol. Tapi dia masuk lumayan. Eman one by situation dengan Okta. Aduh mekanik dan Eman. Eman berhasil menunjukkan permainannya one by one. Menang atas Okta. Wow, adu mekanik yang terlihat Aku nggak tahu, flicker Jojo juga dong yang kan, nama soalnya kayak dilakukan rumah di dari gini gitu. Okta. Tapi damage terlalu besar. Akhirnya pistol gua dari Okta pun gagal. Orang Melihat Korea. arah sosok dari Eman, tapi Nile juga mengejar. Dan siapapun kali ini dari Bigetron mereka coba makan. Mereka nggak duki nyaman. Oh, belum terpastikan dekat. Maybe akhirnya sama Force warga untuk Backline. Dia Johnny Campur juga Eman dari seorang Kane. Sangat baik banget jatuh terjadi. Nile seorang diri di depan sana melawan 3 pemain. Apakah Retribution berhasil mendapatkan Wonten kali ini? Ray berhasil mendapatkan Wonten. Nile gagal. Charge membalikan kembali keadaan. Dia bisa terlalu besar. Ray one last hit. Ray sudah survive nampaknya terlalu besar. Api asmara yang diberikan oleh Moreno berhasil membakar jiwa dan raga dari Ray di depan mata Muesa. Dibaik lagi execution berhasil ditumbangkan, tapi mereka tidak melihat di mana Okta berada. Okta harus pulang ke arah belakang. Kalau tidak Okta akan kelihatan. Surprise! Langsung berhasil dihindari damage pengenangannya. Satu botol cross, sayang sekali damage gak maksimal. Bayangkan kalau ada berefek, itu Nile bisa shutdown. Tapi ada sedikit beli waktu ya, walaupun memang secara teamfight-nya dari Dewa United kalah nih. Tapi Lord-nya udah mulai berjalan. Eman masih siap juga untuk bisa memberikan clear powernya terhadap Lord yang hadir. Dan terlihat cukup netral. Whoop. Okay, maybe what are you doing? Maybe, really? Dia harus lebih santai sih. Dia gak boleh terlalu terburu-buru om. Kita tahu dia kuat dengan ada gold laner Harit. Walaupun scaling, tapi sayangnya 3000 gold ini menjadi penentu dari Dewa dan juga Bigetron loh om. Ya, dan jangan lupa ini maybe kalau aku melihatnya di match kali ini dia tuh lumayan sering ke gap ya, karena jarang kita melihatkan maybe ada di depan juga, tapi mungkin dengan Harit dia lebih sering menjadi inceran juga. Tapi tadi nice instant yang bisa diciptakan oleh pemain-pemain Bigetron terhadap ini bahkan 2 kali berturut-turut terjadi. Oh ada kita di arah batu yang 2 tim satu beda, langsung ada tectonic charge berusaha belakang Kane, targeting utama menuju ke Eman, tapi dengan ada Roscoe, Eman masih bertahan dengan satu bot Kane yang memiliki stak cukup banyak untuk termasukkan dan si Bigetron mampu untuk kuat bertahan di fight kali ini. Kane tertekan, master kill dapatkan, double kill dimiliki Eman, 20 lagi stak didapatkan oleh Eman. Eman memang dari tadi tersiap-siap. Eman memang seakan-akan tercekik di game ini. Tapi tetap dengan 7 point kill dengan Skybisher yang dia miliki. Around 40 harusnya dia miliki. Tapi jangan lupakan juga ini sosok Finn ganggu banget. Mighty Swing yang punya efek knockback. Ini ganggu banget Ray kalau mau masuk. Oke, lihatlah slot dari The Nile. Lagi-lagi berdansa di base dari Dewa United. Nile, the beast for Bigetron by Vitality. Lihat, menunjukkan permainan dengan satu kualitas permainan Nile yang mungkin kita pertama kali kita lihat permainan dia yang agresif, berdansa dengan Lancelot-nya. Tapi Nile menunjukkan kalau dia masih compete untuk MPL Indonesia, Ul. Dan wow ya, belum ada benar-benar stopper dari Dewa United untuk bagaimana Nile-nya bisa dipunish. Tadi emang kalinya shutdown juga memang dari Nile yang udah terlalu maju akhirnya menjadi punish. Tapi winning condition mungkin dari Dewa ya mereka masih coba untuk memaksimalkan split push powernya dulu nih om dari sosok Ray.
Ya, karena ya mau gak mau ya, untuk bisa nangkap Miles sendiri. Dan unbreakable dari Gatot Kaca itu yang paling diandalkan juga. Sementara untuk yang lainnya nih hanya memberikan efek itu memudahkan untuk Denial tadi langsung berlari ke bagian belakang juga. Karena Maybe 3 kali terpick off dia secara instan, membuat damage dari Dewa yang memang bisa diharapkan harus ada dari Maybe. Ini agak sedikit kejadian karena dia orang pertama yang harus bermain. Ditunggu dengan Lord yang sudah di-start, tidak bisa di-pop oleh Bigetron karena mereka bisa saja menunggu Lord Evolve. Gila, Moreno berani banget sih. Ini jadi Patri yang bisa di-instant kill loh itu. Ini kayaknya ada sedikit trapping yang dilakukan juga sama pemain dari Bigetron untuk meminimalisir bagaimana split push power dan Ray. Kayaknya udah nge-detect nih, ada bisa juga kan? Oke, Eman kali ini masih ada flicker dengan Roscoe yang dimiliki dan Eman still survive in the bottom lane. Dengan pembelian item yang terkait sadar lihat tadi tiba-tiba membuat Eman masih bertahan walaupun dia harus kehilangan flickernya. Tapi the best yang bisa dilakukan Eman jual beli item membuat dia bertahan di depan ring. Oke, Niall sudah terdeteksi pump buff berada di tangan dari sosok seorang Eman, tapi Niall masih sedikit checking bus melihat di rakit pada Maybe is coming. Ray masih ultra retributionnya. Niall Sakratul Maut dengan pocket damage dari Okta. Mereka masih membutuhkan satu target utama. Kalau targetnya nggak kena, ini mungkin Dewa nggak boleh team fight sih. Oke. Tapi untuk Lord Evil ini bakal panjang banget harusnya dari tarik ulurnya. Tinggal gimana cara dari kedua belahnya bisa mendapatkan momentum. Entahlah dari Tech Body Charge-nya Finn, atau dari apakah Guardian yang dikombinasi dengan Rage Fighter seperti apa yang diharapkan sama Dewa United. Sementara dengan adanya lane jauh dulu nih yang coba untuk dimaksimalkan oleh Ray. Dan belum ada yang mengantisipasi hal tersebut dari Bigetron dari Vitality untuk saat ini, Om. Ya ini cuma yang enak untuk Bigetron sebenarnya. Tapi Tectonic Charge berhasil membuat game ter-takedown kali ini. Mereka sumber utama dari Dewa. Jangkar permainan dari tim Dewa kali ini sudah tidak ada. Ray harus bermain seorang diri menuju ke arah backline. Karena target utama lihat Shogun bahkan mengejar Ray sampai menuju ke arah belakang. Dia harus menjadi one free. Apakah dia menuju ke arah seorang Eman? Coba flicker kembali tapi lihat Eman masih punya immortal lane. Dan mana membalikan kembali keadaan. Satu point kill. Pertukaran antara sosok seorang Shogun dan juga Mueza menjadi penentu penting. Bigetron, jangan lupakan Finn. Ini Okta sakit banget loh. Finn bisa hilang loh ditancap dengan Soliter dan juga Garote. Apalagi dengan HP yang low banget karena kayaknya nggak mau lepas pandangan dengan adanya Lord Evil sih. Tapi ya dengan adanya positioning yang udah mulai ke-reveal juga di arah top, masih ada waktu untuk recall terlebih dahulu dan udah mulai di take over perlahan dengan adanya Lord yang sekarang coba untuk dipegang sama Nanail, tapi maybe mencoba untuk mengintip kembali. Dan ini Lordnya bakal bisa jadi Lord pancingan. Kecuali kalau holding. Niall kena Om tapi sayangnya nggak ada Mueza. Bayangkan bisa ada Mueza dan Retribution dari Niall berhasil menutup Karl Lord. Sayang sekali Immortalis sedikit terlambat membuat Niall harus take dari depan sana bersama dengan seorang Moreno double kill. Bagi first kill masih terlalu jauh dan Eman masih kembalikan kembali ke kanan dan Tectonic Charge membuat Okta dan juga Kim harus menjadi korban jiwa dari keganasan sosok seorang Eman. Pertukaran yang mungkin tadi sudah dimiliki oleh Dewa kali ini harus sama 3-3 dengan Lord yang sudah kuat. Wah, Lord Evolve sih masalahnya. Sekarang udah menit ke-20. Hanya menyisakan 3 pemain saja dari Dewa United. Akan seperti apa defensif yang bisa diperlihatkan. Karena maybe masih mencoba untuk menarik Lord ke area bawah. Oke, menarik ke arah bawah. Tapi lihat Eman menjadi target utama. Dia besar-besar maybe terlalu sakit. Immortality Caster setelah dikeluarkan dengan Winter Shroud yang gagal dari Eman. Bisa bertahan. Shogun, sorry out. Tapi sayangnya kali ini para pasukan dari tim Bigetron mereka kehilangan semua kembali. Lordnya menuju ke PS cukup bebas. Karena Mueza berhasil men-unbreakable Lord. Hingga menghipnotis Lord yang menuju ke arah Mueza. Tidak menuju ke arah base. Hampir ya, soalnya ini Lord Evolve juga. Tapi kita melihat Gatot Kaca yang akhirnya bisa mendefend sendirian juga. Sementara yang lain, damage dealernya Ray dan juga Maybe langsung fokus untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari Bigetron by Vitality. Walaupun sekarang di menit ke-21, Gold gak menjadi pengaruh yang besar. Tapi dengan adanya advantage lagi dan lagi, Dewa United, mereka punya potensi untuk ngebalikin keadaan dengan cukup besar Om kali ini. Ya, ada chance. Tapi semua harus dimulai dengan mendapatkan mid turret Abigail yang sudah pecah sepanjang 21 menit. Dan seharusnya ini akan menjadi mid turret yang dipecahkan juga. Nanail sedang dikejar di bagian topnya. Dan midnya ternyata masih sanggup dijaga juga oleh Bigetron. Oh, Niall. Oke, Niall jangan lupakan maybe damage terlalu besar karena ada avatar dia masih menangkapkan seorang Moreno. Instant kill dari
mungkin membuat Moreno tertake down tertutup di depan mata. Nile udah masuk lagi dengan damage yang sangat melontar. Hilang di telan Bobby. Memastikan dari tim Bigetron mereka harus tertutup ke belakang. 2 poin kill yang didapatkan ini membuat mereka porak-poranda. Ingat, Eman bukan Moskow, gak punya DPS pasti. Tetap membutuhkan energi dari Rhapsody dan juga seluruh damage yang diberikan Eman. Ini nggak semaksimal dengan adanya kalau dia menggunakan Moskow. Dia nggak boleh kehilangan 2 momentum dari frontlinernya. Wow, ini continue sisi dari Dewa United yang akhirnya ngebuat team fight-nya sulit untuk Bigetron by Vitality. Memang stack Skypears sekarang udah di 56. Eman juga masih terbilang cukup aman. Tapi hilangnya Nile dan juga Moreno, ini akan membuat dari Dewa United tanpa adanya pertukaran nyawa sama sekali bisa menguasai area Lord ya. Tapi jangan lupakan bottom lane, oke, timing yang cukup tepat. Oh, mungkin berefektif mungkin ke arah yang salah ya, karena dia mau ngecek di sana ada apa dan Lordnya bebas. Terlepas dari tim Bigetron, mereka berbanding terbalik kali ini. Omawa goldnya dimakan sama Dewa, dibayar utangnya lunas. Ya sangat sih tadi. Sebenarnya tim fight di area mid ya, yang memang Nile dengan very low HP masih berani juga untuk bisa maju ke depan, dan itu berakibat mereka tidak bisa mengkontes tadi untuk Lord Evolve yang kedua yang didapatkan oleh Dewa United. Dan ini sekaligus agak sedikit menyeimbangkan bisa kita bilang dengan adanya Evolve Lord yang sudah diambil oleh Dewa. Mungkin mereka bisa mengambil satu atau bahkan semua base turret dari tapi dengan 3 lane yang sebagai push juga Fanny dari Ray ini main dengan cukup bagus. Ini targeting dia juga ada dan dia juga cukup sulit untuk bisa terkena efek dari crowd control, kecuali memang Finn-nya fokusnya Earth and Rampart-nya ini bisa menutup pergerakan dari Ray. Sisanya kita melihat bagaimana untuk fight demi fight-nya akan langsung di setup dengan Octa terlebih dahulu. Karena biasanya kan kalau Fanny seneng ya team fight di jalan-jalan yang kecil. Tapi dengan adanya Grok ini bakal cukup dihindari. Kalau kita lihat, karena susah banget dengan adanya efek-efek knockback juga. Tapi kita akan melihat bagaimana dari Bigetron by Vitality bisa melakukan defense dengan hadirnya juga Evolve Lord. Dengan masalahnya Dewa United, mereka masih punya 5 pemain yang siap untuk mengawal Lord Evolve kali ini. Oke, tapi nampaknya yang mereka jangan lupakan adalah permainan tenang dari Ray yang tidak terlihat di mana Ray benar-benar belum membantu kawanannya. Yang mereka pastikan adalah mendapatkan turret terlebih dahulu. Super Minion masih bergerak di arah tengah. Lordnya bakal coba ditemani dan itu dia betapa kuatnya Lord ditemani oleh para pasukan dari tim Bigetron by Vitality udah berhasil menangkap satu dan Nile makan menjadi satu poin kill yang sangat penting. Makan Nile menjadi salah satu kunci utama Bigetron kehilangan ujung tombak mereka. Walaupun mereka punya Eman, tapi lihat betapa banyaknya Eman jadi satu tampak di game kali ini. Semua lele berbicara backline, fokus berbicara turret terlebih dahulu, dan satu turret jarak bottom lane menjadi pembuka super minion dari tim Dewa. Nah, ini lane jauhnya bakal bisa dikendaliin lebih jauh lagi sih sama Ray terutama. Tapi yang perlu kita lihat adalah Bigetron by Vitality yang mereka masih bisa melakukan defensive Lord Evolve yang kedua pun mereka bisa tahan dan kehilangan hanya satu base turret aja Om. Ya baru satu ya, belum semua tadi karena memang worst case-nya mereka hilang 3, ya good case-nya mereka hilang 1 sebagai Lord Evolve tadi. Dan lagi dengan Lord Evolve yang kembali akan muncul juga, dan ini belum bisa langsung diambil dengan Dewa, seharusnya mereka wajib untuk melakukan setup juga, tapi lane jauh kemungkinan besar akan dikontrol oleh Ray. Karena lumayan banget di bagian bawah sana kalau memang bisa dipanjangin lebih dahulu untuk Dewa. Oke, Dewa United kayaknya mencoba untuk membuat seorang Finn paksa Flicker keluar. Dan itu dia, Flicker yang udah keluar gak bakal dikejar. Itu yang dia cari, itu yang mereka cari. Mereka membuat Finn ini gak punya tektonik charge dengan Flicker. Lihat, mundur ke belakang, langsung dari seorang Kid membuka Prefighter. CPC berada Moreno masih ada Winter Crown. Tidak bisa bertahan cukup lama Kid lepas sana kalau Moreno memiliki Immortality. Akan kuat dihadapi tahun Immortality pecah dan maybe berjalan Eman. One last hit, Eman still survive. Nampaknya Nile akan menjadi target utama. Ingat Finn gak punya Flicker. Apakah terkejar oleh Mueza dan juga Octa? Satu lele terakhir. Alphonsus never enough. Eman is coming. Kembalikan damage ke arah Mueza. Damage terlalu sakit dan Immortality. Bagi tangan dari Eman. Dengan ada Winter Crown, Rehab yang terkena dan lele yang membuat seorang Moreno berhenti gak bisa following up. Dan Nile kali ini benar-benar men-zoning out. Maybe versus everybody. Eman ngasih Immortality. Dan tampaknya Eman ter-take down. Maybe bermain dengan luar biasa, Lord tetap terasa di depan sana, tapi saya sekali jatuh terjadi. Ayo, pertukaran kali ini, Minion bergerak di arah bottom lane. Apakah Ray akan coba untuk mendorong di 2 wave yang belum super Minion?
Tapi kayaknya cukup susah ya untuk menembus lagi lini pertahanan dari Bigetron by Vitality karena masih ada Moreno juga yang bisa combo sama Finn. Tapi ya fokusnya menuju ke arah purple buff terlebih dahulu sebagai bensin utama. Jadi susah Fanny di tangan Ray. Wup, ditutup. Oke, ditutup si follow-nya up tangan Revenant Extract Ray. Masih coba untuk bertahan, gak ada jalan untuk keluar. Ternyata dia langsung putar balik, tarik rem tangan. Berhasil selamat dari satu buah ganking yang dilakukan oleh Bigetron. Hampir saja almost. 27 menit Om. Ya ini benar-benar jual beli serangan yang kita lihat dari tadi ya. Kayak dua-duanya memang tidak ingin untuk meredam serangan mereka karena mereka tahu juga mungkin secara drafting mereka untuk Dewa ya, mereka wajib untuk bisa menabrak karena kalau mereka bisa dapat tabrakan satu dan mereka bisa dapetin momentum dari sana, ini mereka akan bisa menyapu pemain-pemain dari Bigetron juga. Sementara kiting yang menjadi senjata utama untuk Bigetron itu berjalan dengan sangat baik, jadi untuk finisher yang mereka akan memberikan kepada Nile nanti. Dan yang Evolve Lord ini masih eksis ya untuk Evolve Lord yang ketiga. Dari itemnya pun sudah jual beli juga, Gatot Kaca bahkan sudah mengganti ya sepatunya jadi pangeran ya bukan ya. Tapi ya let's see sekarang dari damage dealt-nya juga sama-sama besar, ada di angka di atas 400.000 total untuk damage dealt dari masing-masing tim. Jadi sebenarnya memang Evolve Lord ini akan cukup berpengaruh, tapi sejauh ini memang ini hanyalah pancingan. Karena di bagian bawah sana kita melihat ada Ray yang sudah memanjangkan lagi sebuah lane milik dari Dewa United. PR. PR-nya kenapa Dewa? Untuk main jauh. Tapi ya sekarang dari Lordnya bakal coba untuk dikuasain sama Dewa. Oke, maybe kembali lagi membuka zaman. Wah, sakit banget dia mencari Moreno, tapi lihat Kid versus everybody menutup jalan Moreno. Gak ada immortality dan di depan sana apa terkuat dia mensoling out dan Ray almost membuat Moreno tertekan. Sayang sekali Mueza ini akan menjadi bulan-bulanan warga di depan sana. Waktu yang cukup banyak diberikan dari seorang Mueza nggak bisa mendapatkan Lord untuk keluar. Para pasukan dari tim Bigetron, mereka mencoba untuk mendapatkan steal terhadap Lord yang sudah kehilangan dua pro-laner Dewa. Harusnya ini bisa menjadi point kill yang cukup baik untuk Bigetron. Yang hadir dapatkan lane, Ray hanya coba untuk mendorong saja karena itu yang bisa dilakukan oleh Ray. Semaksimal mungkin mencoba untuk mendorong minion wave. Tapi Bigetron gak akan melepasin keuntungan mereka yang sudah mereka dapatkan demi Lord yang luar biasa ini. Lord yang akhirnya bisa diambil oleh Bigetron by Vitality. Dan bagaimana defensive Om? Oke, tapi nampaknya Bigetron by Vitality bergerak dengan adanya full power. 5 pemain yang mereka miliki. Okta, tektonik charge, keluarkan bicara Baby. Sama Force yang dibalikan tapi Baby segera maut. Felix dan Neman menutup Baby dan ini menjadi petaka untuk para pasukan dari tim Dewa di depan mata. Dan ini bencana. Tim Dewa United mereka terkena wipe out. Tapi Bigetron by Vitality berhasil